menarik. Di belakangku ini ada mobil yang baru banget aku beli dan sekarang cuma ada 20 di Indonesia. Menarik. Yes guys, jadi ini mobil yang baru banget datang, yaitu Honda Prelude tahun 2026. Buat kalian Gen Z yang baru nonton, mungkin kalian masih belum tahu kenapa sih Honda Prelude ini spesial banget, kenapa rame banget. Karena dari Honda sendiri nggak ngelanjutin project ini tuh selama 20 tahun lebih dan baru dilanjutin sekarang guys. Dan ya, buat aku yang zillennials, Honda Prelude ini tuh tetap cantik kayak dulu. Terus menurutku, mobil ini lebih kecantik daripada ganteng. Yang pertama, bodinya tuh compact, slim banget. Terus yang kedua, kalau kalian lihat ya, ini peleknya black glossy. Itu entah kenapa tuh cocok banget, fit banget sama mobilnya. Terus ada kaliper warna biru, tulisan Prelude. Dan kalipernya tuh gede guys, tulisan Prelude-nya. Dan bahkan disc brake-nya juga gede banget. Yang ngebuat mobil ini tuh jadi lebih sporty dan ganteng. Yes, kenapa? Karena kaki-kaki mobil ini udah selevel Civic Type R. Walaupun mesinnya masih pakai Civic yang biasa, 2000cc plus hybrid. Kalau di bagian belakangnya, ya jujur ini ngingetin aku sama mobil-mobil Eropa ya. Kayak liningnya nyambung gitu, cantik. Terus ada tulisan Honda-nya yang berjarak gitu. Belakangnya sih oke, aku suka belakangnya, tapi jujur aku lebih suka depannya. Tapi satu hal yang paling aku suka dari bagian belakangnya yang sangat berkesan bagi aku adalah lihat, bukaan bagasinya tuh cantik banget guys. Saat ngebuka itu seakan-akan tuh kayak sayap gitu, dan ngebukanya tuh langsung gede kayak gini. Mungkin disebutnya tuh ini. Yes, di bagian mesinnya ini mesin 2000cc plus ada mesin listriknya yang ngebuat mobil ini bisa irit banget guys. Seberapa irit nanti kita coba. Oke, di bagian interiornya, jujur interiornya mewah banget. Kalau kalian lihat sendiri, pertama dari joknya, ini kulit semua. Aku suka banget sih. Joknya itu warna putih dikombinasiin tuh sama warna biru. Agak gelap gitu, ngebuat mobil itu cantik banget. Dan ya, sayangnya joknya masih manual ya. Cuma tetap cantik sih. Terus gelas ini soft touch semua, tapi di sini tuh ada kayak bahan bludru gitu, yang ada jahitan aslinya dan ada tulisan Prelude-nya. Ini cakep banget sih. Tapi untuk kisi-kisi AC-nya masih Honda banget sih. Terus yang unik ya, kalau kalian lihat ya, dari bagian konsol tengahnya itu tuh nggak ada tuasnya guys. Jadi kayak mobil ini tuh uniknya adalah ini tuh kayak mobil sport, tapi bukan sport dengan masa tombol sih, pencet-pencet begini. Terus ya pastinya ini entertainment-nya, head-up display Honda banget. Terus setirnya flat bottom, tengahnya tuh kayak ada bludru gitu yang ngebuat kesan sportinya tuh masih ada. Sama speedometernya udah digital semua gitu. Coba aku nyalain ya. Ya, speedometer digital jelas. Terus aku nyalain AC. Dingin sih AC-nya. Oke, AC dingin. Terus di tengah tuh ada wireless charging. Sama di sini ada 2 cup holder dan satu storage yang cukup kecil, satu storage-nya. Kayaknya nggak muat banyak sih. Di sini ada satu konsol yang kecil juga konsolnya. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Nah sama ini nih. Jadi aku tuh dapat nomor 4 guys. Ini handover ceremony gitu. Aku dapat nomor 4 dan wow. Suatu kebanggaan punya Prelude resmi keempat di Indonesia. Apalagi bersama Om Fitrayeri. Nah untuk kursi bagian belakang ya, aku akan review sambil buat video kayaknya karena aku nggak muat juga. Untuk kursi bagian belakang itu kayak bukan untuk orang dewasa sih. Itu jelas banget buat anak kecil yang umurnya mungkin 0 sampai 6 tahun atau bahkan mentok 10 tahun. Kayak itu kecil banget sih, jelas bukan untuk orang dewasa. Jadi emang mobil ini peruntukan buat pacaran aku sama Ayang. Atau ya Ayang ada Alfa di belakangnya, tapi nggak ada susternya. Aku lupa satu hal guys. Sebelum kita cobain mobil ya, banyak yang bilang, "Bang, coba geber Prelude-nya." Yuk kita coba. Kita coba ngegeber Honda Prelude ini yang sebenarnya kalau dari look-nya ini geberable banget ya. Yuk kita coba ini. Nyalain dulu. Oke, sudah nyala. Oke tuh, udah ada suara-suara mobilnya. Ini udah siap nih ya, dari suaranya udah siap banget digeber nih. Oke, 1, 2, 3. Udah malah mati, udah gue geber. Demi Allah udah gue geber. Sini, gue lihat sini. Lihat nih. Ya. Ini udah gue geber. Ya Allah, udah begini kaki gue ya Allah. Lihat tuh udah gue geber.
Mungkin N kali ya, mungkin N. Ayo kita pindahin ke N yuk. Oke, ini udah N nih. Harusnya N ngegeber dong. N ngegeber dong. Tutup kali, harus tutup pintu. Oke, coba. Udah N, tutup pintu. Pakai seat belt. Oke, geber. Ya guys, jadi gitu guys. Mobil ini nggak bisa digeber. Menarik. In the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm aiming for the space. Gotta build my empire, dog. Oke guys, jadi impresi berkendara aku pakai mobil Honda Prelude ini jujur nyaman sekali. Mungkin karena kaki-kakinya Type R kali ya. Ini sebenarnya overkill sih. Coba aku belok. Bener-bener nggak ada limbung-limbungnya saat lagi belok setajam itu. Oke sih. Ini bahkan yang jatuh malah HP ku. Ini oke. Terus kalau dibilang ada tenaga, ada kok tenaga ini. 2000 cc kerasa tenaganya. Walaupun emang bukan kayak tenaga kasar mobil M4 gitu atau gimana ya, tapi ada tarikannya, mungkin dibantu sama EV-nya juga. Jadi ada, tarikan bawahnya ada banget. Dan lembut, lebih ke lembutnya sih. Aku senang sekali sih sebenarnya. Sejauh ini jujur impresi pertamaku menyenangkan sekali, positif sekali. Padahal aku nggak expect ini datang dari mobil sekecil ini dan mobil sporty ya kasarnya. Keren sih. Ternyata ini nyaman, coy. Wow. Terus hal yang paling aku notice apa ya? Nah, hal yang paling aku notice dari Honda Prelude ini adalah gelap banget. Nih contohnya kan sekarang kita lagi ngetek nih jam 5.49 ya, udah kayak mau maghrib. Nah gelap banget adalah karena ini tuh nggak ada sunroofnya. Itu yang aku sayang sih. Kenapa nggak ada sunroof ya? Mungkin Honda ada pertimbangan sendiri, atau mungkin karena terlalu kecil gitu nggak ada sunroof. Harusnya kan lebih cantik gitu kalau ada sunroof, atau at least comfortable gitu, yang bisa kayak dibuka tutup ya. Cuman ya sunroof lah, nggak usah comfortable lah. Padahal kayaknya lebih cantik kalau pakai sunroof. Atau mungkin aja karena kalau kalian lihat nih, headroomku sisa sedikit. Mungkin kalau ada sunroof lebih dikit lagi headroomnya. Mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak coba aku turunin nih. Aku udah turun banget sih. By the way, buat kalian yang nanya, tinggi aku tuh 185 cm. 185, kadang 187, tergantung kita ngukurnya pagi atau malam hari. Ya, 185 cm dengan tinggi seperti aku ini, mobil Honda Prelude ini ternyata tidak tergolong sempit. Malah nyaman sih. Aku kaget sih mobil ini nyaman sih. Jujur aku nggak expect sih. Aku beli mobil Honda Prelude ini pertama ya karena legendaris. Terus kedua, cantik sekali mobilnya. Aku ngerasa kayak coba punya mobil sport pertama yang lumayan unik ya, lumayan unik dan pastinya langka ya, gitu kan. Ya udah, ini Honda Prelude. Jangan lupa guys, ini baru ada 20 unit di Indonesia. Mungkin satu ada punya Evans Motor ya, yang warna putih juga. Itu jadi 21 unit, cuman kan Evans Motor juga kayaknya masih belum laku ya. Terakhir aku lihat masih ada dijualnya. Jadi ini masih 20 unit di Indonesia guys. Dan bahkan kalau nggak salah di Evans Motor sendiri itu harganya 1,6 miliar dijualnya. Ini aku belinya 975 juta. Coba kita geber sedikit. Wow. Ada bunyi tarikan yang gitu tuh, kayak ada. Ya walaupun dibilang narik banget mah enggak juga gitu, enggak kayak mobil listrik yang gitu tuh enggak. Cuman tetap oke dengan 2000 cc hybrid ini. Oke sekali bahkan. Ini menyenangkan sekali naik mobil ini. Ternyata aku nggak nyangka sih. Jujur aku nggak nyangka banget sih semenyenangkan ini dan senyaman ini naik mobil ini. Kayak ini real fun to drive banget tuh itu. Aku langsung ngerasa feel. Dan by the way, ini Honda pertamaku guys. Ya, aku selama ini udah pernah sewa mobil sering ya di Bali. Ada Honda CR-V, itu nyaman banget. Aku seneng banget sama Honda CR-V. Aku udah nyaman sama Honda ya. Sebenarnya mah aku seneng banget sama Honda.
Cuman ya gitu ya guys ya, karena kadang-kadang tuh Honda minim fitur. Jadinya kayak, nih kayak sekarang aja nih, ada nggak sih dia kamera 360? Kayaknya nggak ada. Oke, sekarang kita lihat nih aliran dayanya, motornya atau mesinnya yang lagi ngisi baterai sekaligus itunya. Kadang-kadang tuh dia kayak ada, kadang-kadang dia tuh kayak memanfaatkan gaya ya. Jadinya begitu mobilnya jalan, putaran rodanya itu buat ngisi baterai. It's good, sangat menyenangkan, sangat amat menyenangkan sekali. Aku nggak nyangka mobil ini senyaman ini dan seseru ini sih. Aku nggak sabar, aku akan review fullnya pastinya setelah pemakaian 2-3 minggu. Dan ya aku akan pakai ini sih. Dan sebenarnya aku jujur karena sekarang kan aku tag ini tuh tanggal 25 Januari ya. 25 Januari. Aku tag ini sekarang tanggal 25 Mei 2026. Dan apa namanya? 2 hari lagi tuh Idul Adha. Aku tuh sebenarnya kepikiran kayak apa gue bawa ya mobil ini ke Salatiga ya, karena kan Ayang sekarang udah di Salatiga dia. Jadi dari Jepang langsung ke Salatiga buat Idul Adha. Gitu. Jadinya aku coba bawa gitu ya ke Salatiga ya. Sebenarnya aku kayak ada rasa-rasa kayak gitu guys. Cuman kata Ayang, janganlah sayang kilometernya gitu. Terus fun fact-nya ya dari mobil ini jujur aja nih. Begitu aku posting, sumpah ada beberapa kenalanku yang dia punya showroom juga dan dia bilang, "Nu, berapa mobil Prelude yang lu jual nggak?" Gitu. Sumpah, buset bang, gue aja belum nyentuh nih mobil nih, udah ditanya nih waktu pas aku masih di Jepang guys. Gue belum nyentuh mobil ini udah ditanya, berapa harga mobilnya, lu buka harga berapa sini, gue beli gitu. Buset. Nggak gitu juga bang. Ini dia kilometernya baru 44 km. Ini kilometer delivery kilometer ya. Karena kemarin dianterin langsungnya adalah dengan nyetir dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan sekarang kita lagi isi bensin doang dan ya di komplek-komplek juga. Jadi cuma paling nambah 2-3 km atau bahkan mentok-mentok 5 km. Jujur menyenangkan sekali naik mobil ini. Sangat amat menyenangkan. Ih, cakep banget sih. Indah sekali mobil ini. Indah sekali, sangat indah. Semoga Om Fitra mau gitu ya collab sama aku ya. Bukan collab sih Om, lebih ke foto bareng sih. Senang banget sih aku kalau mau sih. Karena aku ngelihat mobil ini tuh, Om Fitra tuh review, ngelihat pertama kali. Aku tahu Om Fitra beli, aku langsung beli sih. Emang luar biasa influence-nya Fitra Eri tuh. Om Fitra tuh sangat luar biasa. Oke, sekarang kita akan isi Pertamax Turbo. Kita lihat gimana ya. Jujur sih ini nggak keras sama sekali. Jujur ini malah nyaman. Dibilang empuk juga enggak. Justru handlingnya pas. Yang ngebuat kalau empuk kan jadi limbung ya. Kalau tadi tuh belokan-belokan tajam justru kita tidak kelempar. Tetap stay di tengah gitu. Ini oke banget sih ini mobil sih. Ini harus aku review saat di tol sih. Nih, aku nggak expect sih kayak gini sih. Dan ya kita lagi isi bensin, kita lihat ya berapa bensinnya. Beda ini foto bensinnya dulu. Nih kita lihat nanti pas isi fullnya berapa ya. Oke guys, jadi aku baru aja isi bensinnya dan total aku isi bensin itu 32,6 liter atau sekitar 640 ribuan. Jujur dengan harga bensin sekarang mahal banget ya, 19.900 ya murah sih. Bensinnya cuma 600 ribuan. Bahkan kayak aku ngiranya tuh bensinnya sampai 1 juta gitu ya, atau 2 juta gitu. Enggak sih ternyata. Mungkin kalau mobilnya lebih gede mungkin iya. Ferrari, yes, jelas. Tapi kalau ini enggak ternyata. Secara jujur ya, aku senang sekali pakai mobil ini. Tidak expect banget bahwa mobil ini semenyenangkan itu. Dan apalagi di sini ada ADAS yang lengkap sekali dari Honda. Aku harus nyoba juga ADAS lengkapnya. Tapi kurang lebih reviewku kayak gitu guys tentang Honda Prelude yang sangat amat menyenangkan sekali buat dikendarai. Yuk kita balik ke rumah dulu.